abdomen toraks, khususnya di sisi lateral. Sebelumnya kita mau bahas dulu untuk pretestnya. Nanti kalau yang bisa kalian sebutkan nama dan 3 digit NIM terakhir kalian ya. Yang pertama, otot di daerah nomor 1, otot di daerah abdomen memiliki arah gerak caudocentral serta berperan dalam proses inspirasi adalah izin menjawab. Oke, lain silakan. Musculus obliquus abdominis externus. Musculus obliquus abdominis externus. Oke, jawabannya betul. Lalu yang nomor 2, anyaman pembuluh darah pada testis disebut ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Kak. Siapa namanya? Rafael. Iya, Rafael dengan NIM 062 dengan NIM akhir 029. Jawabannya plexus pampiniformis. Yakin jawabannya plexus pampiniformis? Yakin, Kak. Yakin. Oke, jawabannya betul, plexus pampiniformis. Yang nomor 3, sebutkan 3 struktur yang membentuk korda spermatika. Izin menjawab, Kak. Oke. Atas nama Anandira, NIM terakhirnya 017. Ya. Jawabannya? Yang pertama, ductus deferens. Yang kedua, arteri vena nervus spermatica. Yang ketiga, ductus lymphaticus. Dan yang terakhir, musculus cremaster internus yang tipis. Oke. Jawabannya lengkap ya, sampai disebutkan 4 strukturnya. Jawabannya betul ya, tadi dari ductus deferens, arteri vena nervus spermatica, dan musculus cremaster internus. Oke, yang nomor 4, struktur tulang rawan pada organ reproduksi betina disebut ada yang tahu? Aku hitung sampai 5 ya. Oh, izin menjawab, Kak. Oh iya, silakan. Nama saya Lupita Prasanti dengan NIM akhir 055, jawabannya cervix uteri. Oke, betul. Jawabannya cervix uteri. Yang terakhir, otot kecil seperti kipas yang terletak di sisi kaudal bagian dorsal poste terakhir adalah izin menjawab, Pak. Ya. Siapa ya? Oke, di aku ada Fatun Latifa. Jawabannya musculus retractor costae. Oke, betul. Jawabannya musculus retractor costae. Oke, segitu ya teman-teman untuk pretest kita hari ini. Kita langsung mulai ke vocabnya. Barangkali ada teman-teman yang mau nge-screenshot, boleh silakan. Aku hitung sampai 3, 3, 2, 1. Oke, untuk slide selanjutnya, aku hitung sampai 3, 3, 2, 1. Oke, jadi untuk teman-teman di sini, kita nggak cuma mempelajari dari ini ya, muskulus yang ada di regio abdomen thorax lateral, tapi juga di sini ada beberapa tambahan dari organ reproduksi jantan, sama ada organ reproduksi betina. Tuh, juga ada limfoglandula dan glandula mami. Oke, selanjutnya kita beralih. Di sini ada musculus cutaneus. Artinya kalian udah nggak asing lagi, karena ini musculus yang terletak di profunda dari kulit. Fungsinya nanti dia akan menggerakkan kulit. Di sini dia ada 4. Nah, dia itu namanya sesuai dengan lokasinya. Contohnya ya, di sini ada musculus cutaneus fasciae. Jadinya nanti dia akan ada di daerah wajah, fascia. Face ya, wajah. Oke, selanjutnya kalau dia ada di daerah leher, ini dia merupakan musculus cutaneus coli. Sedangkan kalau dia berada di ekstremitas cranialis, di sekitar ekstremitas cranialis, ini dia disebut sebagai musculus cutaneus omobrachialis. Ini yang sudah kalian pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Nah, ini juga kalian pasti sudah nggak asing ya dengan musculus cutaneus truncii. Karena nantinya dia ini akan mendominasi di daerah thorax, abdomen, juga ekstremitas caudalis. Jadi di sini yang akan kita pelajari itu ada di profundanya dari musculus cutaneus truncii.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk arah orientasinya, seperti yang teman-teman lihat ya, karena di sini ada kepala, maka kranialnya akan mendekati ke arah kepala. Jadi arahnya sebelah sini. Sedangkan untuk kaudalnya, dia mengarah ke sebelah sana ya. Lalu untuk musculus cutaneus truncii itu bisa kita lihat ketika kita sudah menguapkan kulit. Nah, jadi yang warna coklat-coklat ini merupakan musculus cutaneus truncii. Dia fungsinya untuk menggerakkan kulit. Kenapa kulit itu bergerak? Karena dia nanti barangkali nanti ada ini ya lalat yang hinggap ke tubuhnya, itu dia bisa diusir dengan cara kulitnya itu digerakkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang titik orientasinya. Jadi kalau misal kalian sudah belajar titik orientasi di alat ekstremitas sebelumnya, ini untuk penanda atau titik orientasi pada abdomen toraks, itu untuk penanda sisi kranialnya bisa dilihat dari adanya ekstremitas kranialis, khususnya os scapula ya di sini. Selain itu juga yang menjadi penanda kranial itu ada dari cavum toraks. Nah, dengan ciri adanya os costae. Sedangkan untuk penanda kaudal, ini ada cavum abdomen dan juga ada ekstremitas caudalis. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ketika kita ingin melihat apa aja sih atau muskulus yang ada di abdomen toraks itu, khususnya di toraks ya, di dorsal dari toraks, itu pertama kita harus menguatkan beberapa muskulus. Ya. Jadi untuk muskulus lapis pertama yang harus kita kuatkan itu yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Yang pertama di sini ada muskulus trapezius pars cervicalis, itu kita kuatkan. Dan juga ada musculus trapezius pars thoracalis. Itu yang ada di musculus yang ada di lapis pertama. Lalu untuk musculus yang ada di lapis kedua yang harus kita kuatkan, itu ada musculus rhomboideus cervicis, ini, dan juga ada musculus rhomboideus thoracis. Nah, baru di situ kita bisa melihat adanya musculus yang ada di dorsal dari toraks. Tak lupa di sini juga ada musculus cutaneus truncii yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Oke. Selanjutnya ini kita akan membahas untuk musculus yang akan kita pelajari di pertemuan kita hari ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari di toraks ya. Jadi ini kita pelajarinya dari dorsal dulu, dari atas dulu ya. Jadi kalau kita sudah menguatkan tadi keempat musculus di slide sebelumnya, ini kita bisa langsung melihat adanya suatu jaringan ikat atau ligamentum. Nah, jaringan ikat ini dia terletak di antara atau di atas processus spinosus. Kalian mesti ingat kan ya, processus spinosus itu merupakan processus yang menjulang ke dorsal dari os vertebrae. Baik itu os vertebrae cervicalis maupun thoracalis, itu ada processus yang menjulang ke atas. Nah, jadi ligamentum ini dia ada di atas processus spinosus. Makanya namanya adalah ligamentum supraspinosum. Nah, ini ligamentum supraspinosum. Fungsinya itu untuk membantu kepala supaya dia bisa tegak lebih lama. Gitu. Oke, kita lihat lagi di bagian ventral dari ligamentum supraspinosum itu kita bisa temukan adanya musculus spinalis tenis spinalis capitis. Nah, ini ya kalau di zoom gambarnya seperti ini, musculus spinalis et tenis spinalis capitis. Oke, kita lihat lagi di ventralnya, ini ada musculus yang panjang, yaitu terbersit dari os vertebrae cervicalis kelima sampai os vertebrae sacralis. Panjang kan ya. Jadi namanya adalah musculus longissimus dorsi. Musculus longissimus dorsi. Nah, ternyata musculus longissimus dorsi itu kalau kita incisi, kita bisa melihat adanya dua musculus yang terletak di profundanya. Nah, untuk musculus yang lebih proksimal, ini ditandai dengan nomor 4. Ini muskulusnya dia mengkilap ya dan miring.
Ini adalah musculus multifidus dorsi. Jadi muskulusnya yang warna coklat-coklatnya ini, tapi dia di atas. Nah, ini adalah musculus multifidus dorsi. Kalau misal kalian ingat-ingat lagi ya, bentuk koste, oskoste itu kan dia seperti gagang telepon seperti ini ya. Nah, untuk musculus longissimus musculus multifidus dorsi, nanti dia mengisi di bentukan yang miring ini. Nah, jadi dia sebelah sini. Itu adalah musculus multifidus dorsi. Nah, untuk yang di bagian ventralnya, ini dia adalah musculus levator costae. Jadi musculus levator costae itu dia mengisi celah-celah di antara tuber costae. Musculus levator costae itu mengisi di antara celah-celah tuber costae. Oke. Kita lanjut lagi di ventral dari musculus longissimus dorsi. Nah, ini ada musculus yang seperti sirip ikan. Ini adalah musculus iliocostalis. Musculus iliocostalis ini dia mengisi di antara spasium intercostalis. Nah, kalian jangan heran ya, ini dia oskapulanya terlebih dahulu dituakan. Hanya di sini hilang. Nah, maka kita bisa melihat bentukan musculus iliocostalis. Nah, yang lebih jelasnya ketika kita sudah menguapkan oskapula ini. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Masih otot-otot yang ada di toraks. Kalau tadi kita bahasnya yang ada di dorsal dari toraks, sekarang kita bahas yang ada menempel di dinding toraksnya. Di dinding toraks itu kan dia ada oskoste ya. Nah, oskoste itu punya celah di antara oskoste, itu ada os, ada musculus yang mengisi di antara celah antara oskoste, itu dia disebut sebagai musculus intercostalis. Nah, untuk musculus intercostalis itu dia ada dua. Ada yang externus, ada yang internus. Kalau yang externus, ini kita bisa lihat di tampak lateral. Kalau tampak lateral, kita bisa menyebutnya musculus intercostalis externus. Untuk musculus intercostalis externus, itu dia arah seratnya caudoventral. Nah, dia juga nantinya akan berfungsi dalam membantu proses inspirasi. Gitu. Sedangkan kalau kita lihat musculus intercostalis dari sisi medial, ya, ini itu kita sebutnya musculus intercostalis internus. Nah, dia arah seratnya cranioventral dan fungsinya nanti dia berperan dalam proses ekspirasi. Gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya ini ya, lebih jelas. Untuk preparatnya, nomor 8, ini dilihat dari sisi medial. Nah, ini adalah musculus intercostalis internus. Sedangkan yang di sebelah sini itu musculus intercostalis externus. Karena ini dari sisi medial kita lihatnya. Oke, selanjutnya di sini ya, tadi kan kita sudah bahas sampai musculus iliocostalis. Nah, jadi yang warna kuning ini sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah kita menguapkan scapula, itu kita bisa melihat adanya musculus yang bentuknya seperti plester. Nah, ada di bagian kranial dan juga ada di bagian kaudal. Oke, untuk musculus yang ada di bagian kranialnya, ini dia kita sebut sebagai musculus serratus dorsalis cranialis. Yaitu identik karena dia mempunyai dua garis. Nah, di preparat ini kita lihat dia terdiri dari dua garis. Untuk arah seratnya dia cranioventral. Mohon maaf, dia caudoventral, jadi nanti dia fungsinya membantu proses inspirasi. Nah, sedangkan untuk yang ada di kaudalnya, ini kita sebut sebagai musculus serratus dorsalis caudalis. Nah, dia ada 4 garis, berbeda dengan yang tadi kranial. Untuk arah seratnya, ini dia arah seratnya cranioventral, dan nanti fungsinya itu akan membantu dalam proses ekspirasi. Jadi, dua slide
ini, yang ini, dan yang sebelumnya itu kita belajar tentang otot-otot yang ada di sisi lateral dari toraks. Gitu. Selanjutnya, ini kita pelajari otot-otot yang ada di abdomen. Nah, ini kalian perlu lihat ya untuk arah orientasinya, kaudalnya dia sebelah sana ya. Karena ini kita lihat adanya ekstremitas cranialis, oskapula, dan untuk kaudalnya sebelah sini arahnya, karena kita lihat ada ekstremitas caudalis. Dorsalnya itu di atas sebelah sini, sedangkan ventralnya ini dia di bawah. Nah, untuk abdomen, kafum abdomen itu ada ciri khas, ada jaringan ikat yang berwarna kuning pucat. Nah, ini yang ditandai dengan simbol bintang, itu kita sebut sebagai tunika flava. Nah, kalau di preparat yang ini yang disebut tunika flava. Jadi tunika flava itu harusnya dia sampai ke bagian ventral. Nah, cuman di sini tunika flavanya sudah dibersihkan untuk melihat muskulus-muskulus yang ada di bawah dari tunika flava. Oke, jadi yang ini tunika flava. Di bawah tunika flava itu ada 3 muskulus. Ya, teman-teman, di bawah tunika flava ada 3 muskulus. Yang pertama, yang paling superficial atau di lapis pertama, itu ada muskulus yang arah seratnya miring ke cranioventral. Oke, mohon maaf, dia ke caudoventral. Nah, jadi dia ke arah seratnya ke ini ya, ke belakang, dia caudoventral. Oke, di sini nama muskulusnya adalah musculus obliquus abdominis externus. Nah, dia yang tadi menjadi soal pretest ya, dia nanti fungsinya sebagai proses inspirasi. Itu ini dia di lapis pertama. Untuk yang lapis kedua, ini dia namanya adalah musculus obliquus abdominis internus. Untuk arah seratnya dia ke cranioventral dan nanti dia membantu dalam proses ekspirasi. Dia di lapis kedua. Sedangkan yang di lapis ketiga, ini dia arah seratnya transversal atau lurus ya. Jadi ini dia nama muskulusnya, musculus transversus abdominis. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian paling ventral. Di sini juga ada bentukan seperti gelap terang. Nah, yang gelapnya ini dia muskulusnya, sedangkan yang terang ini dia jaringan ikatnya. Untuk yang gelapnya ini, nama muskulusnya adalah musculus rectus abdominis. Musculus rectus abdominis. Sedangkan untuk jaringan ikatnya, ini kita sebut sebagai inscriptio tendinae. Inscriptio tendinae. Oke, selanjutnya untuk di preparat yang sebelah sini, ini kita lihat ketika musculus obliquus abdominis externus, kita kuapkan, jadi kita buka antara musculus obliquus abdominis externus dan internus, ternyata ada muskulus kecil seperti kipas yang menyelip di tengah-tengahnya. Itu namanya adalah musculus retractor costae. Yang tadi jadi soal pretest ya. Ini adalah musculus retractor costae. Oke, jadi untuk secara umum, otot-otot yang ada di abdomen itu dia fungsinya sebagai penyangga atau menahan beban berat beban viscera gitu. Jadi selain itu juga dia fungsinya untuk membantu dalam proses defekasi atau mengejan gitu. Kita lanjut lagi. Nah, teman-teman masih ingat kan tadi ada jaringan kuning pucat, jaringan ikat berwarna kuning pucat atau tunika flava, itu dia ada di sisi dexter maupun sinister, terus dia nanti berlanjut ke arah ventral dan bertemu di tengah-tengahnya membentuk suatu garis putih, namanya disebut sebagai linea alba. Nah, ini yang disebut sebagai linea alba. Linea kan garis ya, alba itu putih, jadi garisnya berwarna putih. Nah, ini dari preparat aslinya, ini adalah linea alba. Nah, untuk yang tadi garis gelap terang, nah yang gelapnya, ini tadi musculus rectus abdominis. Terus yang terang-terang di sini, itu juga jaringan ikat disebut inscriptio tendinae.
Nah, untuk linea alba ini ya, yang warna hitam ini di garis hitam, itu dia di tengah-tengahnya terdapat tali pusar atau umbilikus. Nah, kalau yang ini kita lihat dari sisi medial, dari dalam. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari yang ini, itu dia kan ditumbuhi oleh bulu. Berarti kita lihat dari sisi lateral. Jadi, umbilikus itu dia merupakan saluran sisa ya, sisa dari vena umbilicalis dan juga arteri umbilicalis serta urakus. Jadi umbilikus itu dia ada untuk memberikan nutrisi pada masa fetus. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada vena umbilicalis, itu dia warnanya merah, berarti dia nanti akan mengandung banyak oksigen. Nah, nanti dia akan memberikan suplai nutrisi berupa oksigen ke jantung ya melalui liver. Gitu. Jadi untuk janin itu kan dia paru-parunya belum berkembang sempurna. Jadi dia mempunyai pasokan nutrisi dari induknya. Gitu. Sedangkan untuk arteri umbilicalis dia itu nantinya mengandung karbon dioksida karena nanti dia keluar dari jantung membawa karbon dioksida lalu akan berkumpul di tengah-tengah di sini dengan urakus. Urakus itu dia berupa ini ya, dari ini kelenjar dari kantong urinaria, vesika urinaria untuk saluran urinnya. Nah, di sini ada urakus. Jadi di sini nanti akan membentuk umbilikus atau tali pusar. Jadi tali pusar itu dia gabungan dari vena umbilicalis, arteri umbilicalis, dan juga urakus. Oke, selanjutnya ini kita beralih ke organ reproduksi, khususnya pada yang jantan dulu ya. Di sini ada testis. Jadi untuk testis itu dia nanti diproduksi sperma di situ. Nah, nanti dari sperma yang sudah matang itu akan dikeluarkan, disalurkan melalui beberapa saluran. Untuk saluran yang pertama nanti akan ada epididymis dan selanjutnya dan berikutnya ya ada ductus deferens. Nah, untuk testis dia akan dilapisi atau dilindungi oleh skrotum. Yang pertama di sini ada skrotum. Jadi skrotum itu dia lapisan paling luar. Ini dia ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu di sekitarnya. Ini skrotum. Nah, untuk skrotum dia selain melindungi testis, nantinya dia berfungsi sebagai termoregulator. Jadi dia akan mengatur suhu pada testis. Ketika testisnya ini berada di sini, nanti dia akan mengkerut. Secara otomatis dia akan mengkerut. Nah, ketika hewan ini berada di suhu yang panas, nanti testisnya itu dia skrotumnya akan melebar. Gitu. Nah, selain adanya skrotum, dia juga akan dilapisi oleh beberapa tunika. Ada 3 tunika di sini. Untuk tunika yang menempel langsung dengan skrotum, itu disebut tunika dartos. Nah, ini adalah tunika dartos. Selanjutnya, tunika yang kedua yang bisa dipisahkan antara skrotum dengan testis, itu kita sebut sebagai tunika vaginalis. Tunika vaginalis. Dan untuk tunika yang menempel langsung pada testis, itu dia merupakan tunika albuginea. Oke. Selanjutnya, ini kita masih membahas testis. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya ya, di testis itu dia akan terjadi produksi sperma, dan selanjutnya sperma yang sudah matang itu nanti akan disalurkan ke epididymis. Nah, untuk struktur dari epididymis itu dia punya 3 struktur. Yang pertama yang ada di paling proksimal dari testis, itu dia merupakan kaput epididymis. Ya, ini dia kaput epididymis. Jadi sebenarnya di testis itu dia nanti akan disalurkan dulu ke rete testis. Dari rete testis selanjutnya akan ke vas efferent, lalu ke epididymis, yang mana ke kaput epididymis dulu. Setelah kaput epididymis, nanti dia akan ke corpus epididymis, selanjutnya dia akan ke cauda epididymis, atau ke ekor dari epididymis. Dari epididymis, dia akan berlanjut ke saluran berikutnya, yaitu ductus deferens. Nah, jadi ductus deferens ini
dia berjalan lurus beriringan dengan corpus epididymis. Gitu. Selanjutnya ini yang menjadi soal pretest tadi ya, ada anyaman pembuluh darah yang ada di testis, itu dia merupakan plexus pampiniformis. Jadi plexus pampiniformis itu dia ada arteri vena testicularis dan juga ada arteri vena spermatica. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang disebut sebagai chorda spermatica. Jadi chorda spermatica itu dia gabungan dari arteri vena nervus spermatica dan juga ductus deferens. Nah, ini ya tadi ductus deferens. Nah, dia lanjut membentuk chorda spermatica dan juga ada satu muskulus yang kebetulan di sini tidak terlihat karena sudah dibersihkan, yaitu ada muskulus cremaster internus. Oke, selanjutnya ini kita bahas ke penis. Jadi kalau kita lihat dari paling ujung ya, atau akar penis, yang merupakan origo dari penis, ini kita sebut sebagai radix penis, atau pangkal dari penis. Kita sebut sebagai radix penis. Nah, selanjutnya dia di bagian pangkal, itu dia ada bentukan seperti huruf S. Jadi ini merupakan ciri khas yang hanya ada pada hewan ruminansia dan juga babi, ya. Ini kita sebut sebagai flexura sigmoidea penis. Nah, kenapa dia punya bentukan flexura sigmoidea penis? Karena tipe penisnya hewan ruminansia dan juga babi itu adalah fibroelastis. Jadi kalau penisnya fibroelastis itu dia pasti mempunyai bentukan khas seperti huruf S yang disebut flexura sigmoidea penis. Jadi untuk penis fibroelastis itu dia bentukannya cenderung kecil ya, penisnya kecil dan nanti dia tidak akan bertambah ukuran panjangnya itu nggak akan. Tapi ketika dia ereksi, nanti bentukan S-nya ini akan menjadi lurus, gitu, akan menjadi lurus. Tapi dia tidak bertambah volume. Volume dari penisnya itu dia tidak bertambah besar. Itu ciri khas dari tipe penis fibroelastis, gitu. Oke, selanjutnya tadi kita bahas dari radix penis, berlanjut ke corpus penis. Dari corpus penis, ini nanti di pangkalnya, di bagian paling ujung, ada kepala penis atau disebut sebagai gland penis. Jadi di gland penis ini pada hewan kambing ada bentukan khas seperti kecambah. Ini kita sebut sebagai prosesus uretralis. Jadi di prosesus uretralis ini nantinya di dalamnya itu ada uretra. Jadi uretra kan nanti akan mengeluarkan sperma. Nah, ketika proses perkawinan antara kambing jantan dan betina, itu penisnya ini tidak sampai ke cervix uteri. Jadi untuk spermanya nanti akan disalurkan melalui prosesus uretralis. Selanjutnya di sini ada muskulus yang fungsinya untuk menarik bentukan ini flexura sigmoidea penis ketika penisnya tidak ereksi. Ini nama muskulusnya adalah muskulus retraktor penis. Jadi ketika penisnya ereksi, nanti muskulus retraktor penisnya itu dia tidak kontraksi atau sedang relaksasi. Gitu. Selanjutnya untuk penis, ini dia akan divaskularisasi oleh arteri dorsalis penis. Nah, ini arteri dorsalis penis. Selanjutnya di sini di bagian pangkal penis atau di ujung penis. Nah, ini kita bisa temukan adanya lipatan kulit. Nah, ini dia fungsinya sebagai tempat keluar masuknya penis. Yang nomor 36, ini kita sebut sebagai prepusium. Nah, kalau kalian lihat gambar skematik yang di bawah ini, nah yang ini kan ada bentukan seperti kecambah ya. Ini proses uretralis. Oh, berarti dia tipe penisnya fibroelastis. Nah, kalau ini kita tidak melihat adanya prosesus uretralis dan bentukan penisnya juga ini terlihat pendek ya. Nah, ini tipe penisnya adalah musculopaternosus. Biasanya tipe penis seperti ini itu dimiliki oleh hewan anjing, primata, dan juga manusia. Gitu. Jadi bedanya sama yang tipe penis fibroelastis itu dia tidak mempunyai bentukan seperti huruf S. Gitu. Dan juga nanti ketika ereksi, dia ini bisa bertambah panjangnya bertambah 3 kali lipat, dan juga dia bertambah besar.
Gitu. Karena di sini dia banyak sekali cavernosusnya, banyak sekali vaskularisasinya di sini. Jadi dia dapat bertambah besar. Oke, selanjutnya itu tadi tentang selanjutnya kita bahas mengenai organ reproduksi betina. Oke, di sini untuk organ reproduksi betina, yang pertama ini kita lihat dari dorsolateral. Jadi dari dorsal, tapi juga dari sedikit lateral. Jadi disebut dorsolateral. Kalau yang ini kita lihat dari ventral. Ya, untuk organ urogenital betina, dia yang paling superficial atau yang paling luar, itu dia kita sebut sebagai vulva. Di vulva ini biasanya dia ditumbuhi oleh bulu atau rambut. Ya. Selanjutnya kita masuk lagi, lebih profundanya lagi, ini kita bisa lihat adanya vagina. Jadi untuk struktur vagina, itu dia lembek atau lunak. Nah, ketika kita sudah masuk ke struktur yang dia bentukannya keras, agak keras, karena adanya cincin tulang rawan, itu kita sebut sebagai cervix uteri, yang tadi jadi bahan pretest ya. Ini adalah cervix uteri, berlanjut lagi nanti akan ke corpus uteri, atau rahim. Jadi cervix uteri itu leher rahim, kalau corpus uteri itu dia rahimnya. Gitu. Nah, selanjutnya, preparat yang di bawahnya ini, dia merupakan percabangan dari tanduk rahimnya. Jadi tanduk rahim atau cornua uteri itu dia ada dua. Di sini yang dexter dan yang sinister itu kita sebut sebagai cornua uteri. Untuk percabangannya ini dia di tengah-tengahnya ada titik percabangannya yang kita sebut sebagai bifurcatio cornualis. Bifurcatio cornualis di tengah-tengahnya ini. Selanjutnya di sini kita bisa lihat dari tampak ventral, ini kita lihat adanya vesica urinaria. Dari dorsolateral juga kita bisa lihat adanya vesica urinaria atau kandung kemih. Nah, di sini untuk salurannya itu dia ada ureter. Jadi ureter itu salurannya dari ren atau ginjal akan mengeluarkan urin ya ke vesica urinaria. Dari vesica urinaria ke vagina itu nanti salurannya disebut uretra itu pada betina. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, dari vulvanya itu nanti akan ada dua saluran. Yang pertama saluran ke vagina, saluran vagina, dan yang kedua ada uretra yang nanti akan mengeluarkan urin. Selanjutnya, ini kita bahas lagi tentang organ reproduksi betina ya, masih organ reproduksi betina. Kalau tadi kita belajarnya sudah sampai cornua uteri ya di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bahas lagi untuk tuba falopii. Nah, jadi kita lanjut ke tuba falopii. Jadi dari uteri itu dia akan berlanjut ke tuba falopii di sini nomor 45 atau yang ini ya. Nah, dari tuba falopii itu nanti akan dekat dengan bentukan fimbre. Nah, jadi fimbre itu dia bentukannya seperti jari-jari ya. Nantinya dia akan menangkap sel ovum yang sudah matang. Nah, sel ovum yang sudah matang ini nantinya dikeluarkan dari ovarium nomor 47. Jadi ovarium itu nanti akan digantung oleh penggantungnya yang disebut sebagai mesovarium. Mesovarium dan akan divaskularisasi oleh arteri ovarika. Ini juga yang disebut arteri ovarika. Dan ini mesovariumnya. Ini juga ovarium. Yang ini adalah fimbre. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya untuk tuba falopii itu nanti dia merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Gitu. Selanjutnya ada juga yang disebut sebagai arteri uterina mediana. Nah, untuk arteri uterina mediana ini dia nanti akan memvaskularisasi uterus. Lalu uterus dia juga akan digantung oleh mesometrium. Jadi penggantung dari uterus itu disebut sebagai mesometrium. Sedangkan untuk tuba falopii tadi, dia penggantungnya ini dia disebut sebagai mesosalping. Mesosalping.
Oke, jadi aku ulangi lagi. Di sini ada tuba fallopii yang merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Nah, untuk tuba fallopii ini dia digantung oleh mesosalping. Ke tuba fallopii. Nah, untuk ovarium dia digantung oleh mesovarium dan akan divaskularisasi oleh arteri ovarika. Sedangkan untuk uterusnya sendiri dia divaskularisasi oleh arteri uterina mediana dan juga digantung oleh mesometrium. Nah, ini bentukan skematisnya ya, bisa lebih dipahami dan jelas. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke limfoglandula dan juga glandula mame. Nah, di sini ada yang disebut sebagai limfoglandula prefemoralis atau limfoglandula subiliata. Nah, pastinya kalian udah nggak asing lagi ya, karena kalian udah sempat pelajari tentang limfoglandula ini di ekstremitas caudalis. Jadi di sini dia itu merupakan organ limfoid sekunder. Nanti fungsinya untuk mengaktifasi sel imun ketika jaringan di sekitarnya itu sedang sakit ya. Jadi kalau untuk hewan sakit, limfoglandulanya nanti akan membesar. Sedangkan pada hewan yang sehat saja, itu nanti limfoglandulanya terlihat kecil. Gitu. Selanjutnya, di sini ada yang disebut sebagai papila mame. Papila mame itu dia merupakan puting susu ya, papila mame. Nah ini ya, kalau kita lihat di sini adalah papila mame. Dan kalau kita tusuk di bagian dalamnya, ini bisa kita lihat dari medialnya, ini adanya saluran tempat keluarnya air susu, yang disebut sebagai ductus lactiferus. Gitu. Aku mau nanya, mungkin untuk kalian ada yang tahu nggak, papila mame pada hewan sapi itu ada berapa? Ada 4. Oke, kalau di kambing? Ada 2. Iya, betul, ada 2. Jadi untuk gambaran skematik yang ini punyanya hewan sapi ya, sedangkan yang ini dia punyanya hewan kambing. Gitu. Oke, sekian untuk praktikum kita hari ini. Ini aku mau stop share dulu. Kita lanjut nonton videonya dulu ya. Halo Sobat Vet, pada hari ini kita akan membahas regio toraks dan abdomen dari sisi lateral. Baik, kemudian kita akan membuka dulu kulitnya. Untuk di bawah dari kulitnya, baik di regio toraks maupun abdomen, kita bisa melihat musculus cutaneus truncii. Lalu di sini kita akan menemukan otot-otot yang kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Kita akan membuka dulu musculus trapeziusnya dan musculus rhomboideusnya. Di profundal dari musculus rhomboideus, kita akan menemukan jaringan ikat, yaitu adalah ligamentum supraspinosum yang ini. Lalu di distal dari ligamentum supraspinosum, kita akan menemukan sebuah otot di sini yang kita sebut sebagai musculus spinalis et semispinalis capitis. Lalu di distal dari musculus spinalis et semispinalis capitis, kita akan menemukan musculus yang panjang dan mengkilat yang kita sebut sebagai musculus longissimus dorsi. Lalu bila kita buka musculus longissimus dorsinya, kita akan menemukan 2 musculus di sini. Yang pertama ada musculus yang bentuknya miring seperti sirip ikan yang kita sebut sebagai musculus multifidus dorsi. Lalu bila kita lihat di sini, kita juga bisa melihat musculus yang berada di antara tuberculum costae yang mengisi tuberculum costae yang kita sebut sebagai musculus levator costae. Lalu di distal dari musculus longissimus dorsi, kita juga akan menemukan satu musculus lagi
yang ini, yang kita sebut sebagai musculus iliocostalis. Lalu di superficial dari musculus iliocostalis, kita bisa melihat dua lapis otot ini yang sangat tipis, yang kita sebut sebagai musculus serratus dorsalis cranialis. Jadi untuk musculus serratus dorsalis ini ada dua, kranial maupun kaudal. Yang kranial terdiri dari 2 serat, sedangkan yang kaudal terdiri dari 4 serat. Untuk yang kaudal maka kita sebutnya adalah musculus serratus dorsalis caudalis. Lalu di antara os costae, ini os costae, kita bisa melihat otot yaitu musculus intercostalis. Untuk musculus intercostalis sendiri, dia terdiri yang pertama yang lebih subtial yaitu musculus intercostalis externus, dan yang lebih profundal yaitu musculus intercostalis internus. Nah, ini. Berikutnya ke sisi lateral dari regio abdomen. Untuk di regio abdomen ini kita akan menemukan jaringan ikat paling superficial, yaitu adalah jaringan ikat yang berwarna kuning pucat yang kita sebut sebagai tunica flava. Lalu bila kita buka tunica flavanya, kita akan melihat 3 lapis otot yang menutupi dinding lateral dari regio abdomen. Untuk lapisan pertama, kita akan menemukan musculus yang kita sebut musculus obliquus abdominis externus yang arah seratnya mengarah ke caudoventral. Lalu bila kita buka musculus obliquus abdominis externusnya, kita akan menemukan musculus pada lapis kedua, yaitu adalah musculus obliquus abdominis internus yang arah seratnya mengarah ke cranioventral. Dan yang terakhir di lapisan ketiga, kita akan menemukan musculus yang arah seratnya itu lurus, yang kita sebut sebagai musculus transversus abdominis. Lalu bila kita lihat di profunda dari musculus obliquus abdominis externus, kita juga bisa melihat satu otot lagi, yaitu adalah musculus retractor costae. Selain itu, di balik dari tunica flava, kita juga bisa melihat lapisan yang terdiri dari bentukan coklat dan putih yang saling berselingan. Untuk bentukan coklatnya sendiri, ini adalah otot yang kita sebut sebagai musculus rectus abdominis, dan untuk yang bagian putihnya ini adalah jaringan ikat tendo yang kita sebut sebagai inscriptio tendinae. Selain itu di tunica flava kita juga bisa melihat jaringan ikat yang putih di sini yang berbentuk garis yang kita sebut sebagai linea alba. Lalu pada linea alba kita juga dapat menemukan bentukan umbilicus yang coklat ini. Yang ini. Baik, berikutnya kita akan membahas organ reproduksi untuk hewan jantan. Organ reproduksi hewan jantan yang pertama adalah testis. Untuk testis sendiri dia akan dibungkus oleh beberapa lapisan. Lapisan pertama yang paling luar kita sebut sebagai skrotum yang berbulu ini. Lalu bila kita buka skrotumnya, kita akan menemukan lapisan kedua yang melekat langsung pada skrotum yang kita sebut sebagai tunica dartos. Lalu kita akan menemukan lapisan ketiga yang melekat pada testis tapi kita masih bisa buka, yaitu tunica vaginalis. Lalu bila kita buka tunica vaginalisnya, kita akan menemukan lapisan terakhir yang melekat langsung pada testisnya, yaitu tunica albuginea. Lalu testis akan memproduksi spermatozoa, di mana spermatozoa tersebut akan dialirkan ke epididymis. Untuk epididymis sendiri, dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada cauda epididymis. Cauda epididymis ini adalah bagian epididymis yang pertama kali menerima spermatozoa. Lalu dia akan berlanjut menjadi corpus epididymis yang berjalan bersamaan dengan ductus deferens. Lalu corpus epididymis akan berlanjut menjadi caput epididymis di dorsal. Lalu bila kita lihat lebih dorsal dari caput epididymis, kita bisa melihat
kumpulan dari arteri dan vena di sini yang kita sebut sebagai plexus pampiniformis. Lalu plexus pampiniformis ini akan bergabung bersama dengan ductus deferens membentuk suatu bentukan yang kita sebut sebagai chorda spermatica. Berikutnya kita akan membahas penis. Untuk penis sendiri dia terdiri dari 3 bagian. Pertama ada glans penis yang paling ujung, lalu ada corpus penis badannya, dan yang terakhir ada radix penis yang paling pangkal. Untuk glans penis sendiri pada hewan kambing dia ada bentukan khusus yang berbentuk seperti kecambah ini yang kita sebut sebagai processus uretralis. Processus uretralis ini adalah lanjutan dari uretra. Lalu untuk korpus penisnya, kita bisa melihat ada bentukan seperti S di sini yang kita sebut sebagai Flexura sigmoidea penis. Karena hewan ini adalah hewan ruminansia, dia memiliki penis berjenis fibroelastis. Untuk hewan yang memiliki penis berjenis fibroelastis, saat dia ereksi, penis akan bertambah panjang. Maka saat hewan ini ereksi, Flexura sigmoidea penis ini akan hilang karena penis akan menjadi lurus. Dan untuk ereksi dan relaksasi, untuk ereksi sendiri dia akan dibantu oleh muskulus yang disebut sebagai musculus erector penis. Dan saat penis ini ditarik kembali, dia akan dibantu oleh otot ini yang kita sebut sebagai musculus retractor penis. Selain muskulus, kita juga bisa melihat pembuluh darah yang memvaskularisasi penis, yaitu di sini ada arteri vena dorsalis penis. Berikutnya kita akan membahas organ reproduksi betina. Untuk organ reproduksi betina yang paling luar, yang kita bisa lihat dari luar, kita akan menemukan bentukan vulva. Lalu bila kita lihat ke dalamnya, kita dapat lihat 2 lubang. Yang pertama lubang yang lebih besar, yaitu vagina, dan yang satunya lagi adalah lubang yang lebih sempit di sini, yang merupakan kelanjutan dari uretra tempat keluarnya urin. Lalu bila kita raba dan kita menemukan bentukan keras yaitu tulang rawan, maka kita sudah memasuki daerah cervix uteri. Lalu setelah cervix uteri, di sini kita bisa melihat corpus uteri. Kemudian corpus uteri ini akan bercabang membentuk percabangan yang kita sebut bifocarcio cornualis. Cabang dari corpus uteri di sini kita sebut sebagai cornua uteri. Setelah uterus, dia akan berlanjut menjadi tuba fallopii. Di sini yang kita bisa lihat. Lalu tuba fallopii akan berakhir di fimbre. Fimbre akan menangkap telur dari ovarium yang ini. Untuk ovarium, dia akan digantung oleh penggantung yang kita sebut sebagai mesovarium yang ini. Dan untuk tuba fallopii, dia juga akan digantung oleh penggantung yang kita sebut sebagai mesosalping. Selain itu, uterus sendiri dia juga punya penggantung yang ini, yang kita sebut sebagai mesometrium. Selain itu, kita juga bisa melihat pembuluh darah. Pertama ada pembuluh darah yang memvaskularisasi ovarium, yang kita sebut sebagai arteri ovarica. Selain arteri ovarica, kita juga bisa melihat arteri lain yang memvaskularisasi uterus yang kita sebut sebagai arteri uterina mediana. Selain itu, di ventral dari uterus kita bisa melihat vesica urinaria di sini atau kandung kemih. Dan kita juga bisa melihat saluran putih baik di dexter maupun sinister. Saluran ini adalah ureter yang menghubungkan antara ginjal dan vesica urinaria.
Baik, berikutnya kita akan membahas regio inguinal. Pada regio inguinal, baik hewan jantan maupun betina, kita bisa menemukan bentukan papila mame. Dan pada hewan betina, dalam papila mame ini, kita akan menemukan saluran yang akan dialirkan oleh susu, yaitu disebut ductus lactiferus. Ductus lactiferus. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga sukses. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi video dari regio abdomen toraks sisi lateral. Kita sudah selesai ya untuk praktikum hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oke, bila belum ada, nanti bisa ditanyakan lagi lebih lanjut pada saat tutor ya, dengan asdosnya masing-masing. Sebelum kita menutup tutor pada hari ini, aku mau bertanya dulu untuk kalian, ini kelas A, jumlahnya berapa orang ya? Ada countingnya kelas A? Tanya nggak ada ya? Oke, kalau kelas B ada berapa orang? Untuk kelas B, Iya, berapa orang? untuk kelas B ada 42, Kak. 42. Kalau kelas A? 46. Oke, kalau kelas C? Untuk kelasnya ada 45 orang, Pak. Oke, kalau gitu nanti untuk teman-temannya ya diingatkan lagi kalau praktikum itu wajib hadir ya. Pada saat offline maupun online itu kalian wajib hadir, jangan sampai meninggalkan Zoom sebelum waktunya. Oke, baik untuk teman-teman silakan on cam sebentar. Kita akan ada presensi di akhir. Aku hitung dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Satu, dua. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. Oke, slide terakhir. Enggak, slide 1 dari terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya hadir di praktikum online kita hari ini. Jangan lupa minggu setelah Lebaran mungkin kita akan bertemu secara offline ya, tatap muka di lab anatomi untuk mempelajari bab selanjutnya tentang viscera abdomen. Oke, sebelum kita tutup praktikum kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa di dalam hati, berdoa dipersilakan. Doa dapat dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Silakan untuk teman-teman boleh meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.